Halo sahabat makna dimanapun saudara berada, senang sekali bisa berjumpa bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia atau Hawa mengambil dan dari buahnya dan dimakannya. Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, kisah tadi adalah kisah di mana awal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Mula-mula Hawa dan Adam ingin selalu menaati Tuhan. Tetapi mendengar perkataan ular, keinginan mereka berubah, mereka tergoda untuk menjadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat, lalu mereka memakan buah terlarang. Padahal kita tahu bahwa mereka ditempatkan di Taman Eden, di tempat di mana mereka bisa memiliki semuanya, bisa memakan semua yang ada di taman itu. Tetapi hanya satu saja yang di tengah taman itu jangan dimakan. Tetapi semua yang ada di taman itu tidaklah cukup bagi mereka. Apa yang kita lihat? Keinginan untuk menentukan tindakan atau keinginan menentukan tindakan kita. Sepanjang kita sadar dan bebas, kita akan hanya melakukan hal-hal yang kita pilih untuk kita lakukan. Hal yang baik, hal yang semestinya, hal yang sudah Tuhan tentukan untuk kebaikan kita. Tetapi seringkali kita dijerat oleh keinginan. Dan pada akhirnya keinginan itu justru menjadi sebuah petaka bagi kita. Mungkin dalam cerita tadi kita melihat bahwa Hawa dan Adam ingin menaati titah Tuhan, namun mereka melanggarnya. Jadi betulkah mereka melakukan apa yang mereka ingini? Oh, mari kita cermati. Semula mereka memang ingin menaati Tuhan, tetapi kemudian keinginan mereka berubah. Dan pada akhirnya keinginan untuk menjadi sama dengan Tuhan itulah yang menentukan bahwa segala yang Tuhan sudah berikan tidaklah cukup bagi keinginan manusia. Nah saudara, itulah yang dibentuk oleh dunia hari-hari ini. Di mana kita melihat industri maju begitu rupa, iklan yang ada di sosial media selalu kita lihat, selalu muncul. Tetapi dalam itu semua, apakah kita juga merasa cukup? Merasa bahwa apa yang sudah Tuhan berikan ini cukup. Kita bisa memilah apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Sehingga kita digerakkan bukan oleh keinginan, tetapi oleh hikmat Tuhan, akal budi. Menggunakan keuangan, apa yang kita miliki dengan bijaksana. Dan betapa runyamnya jika perbendaharaan keinginan kita itu berisi keinginan-keinginan yang tidak bertanggung jawab. Kita melihat berita-berita, ya, bahwa ada beberapa berita di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka anak-anak muda yang menjual ginjalnya atau organ tubuhnya demi membeli satu gadget yang begitu trending hari-hari ini. Atau kita juga melihat ada satu kasus di mana anak-anak muda yang mencelakakan seorang anak untuk dibunuh dan kemudian diambil organ vital, organ tubuhnya supaya akhirnya bisa dijual. Akhirnya hal ini terungkap dan mereka kemudian diperkarakan secara hukum. Itulah akibat-akibat orang tidak dapat memilah apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan. Mengendalikan keinginan adalah langkah yang sangat mendesak dalam hidup kita. Kita harus menjauhkan keinginan kita dari apa yang salah. Menggerakkan keinginan kita pada hal-hal yang disukai dan dikehendaki oleh Tuhan. Dari mana kita harus memulainya? Kita harus memulainya dari memilah apa yang kita ingini dan mengendalikan keinginan kita. Kita harus sungguh-sungguh memenuhi apa yang kita butuhkan, bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita butuhkan kita cukupkan, kita penuhi, dan apa yang kita ingini kita cukupkan. Satu kisah terakhir menutup renungan ini. Satu ketika ada pasangan petani yang berjalan di dalam lahan sawahnya, mereka
berjalan begitu romantis bergandeng tangan ketika hujan itu tiba di sawah itu. Sehingga mereka sama-sama berjalan dan berlari-lari kecil, bermesraan ya, sambil bercanda di tengah-tengah situasi itu. Tetapi kemudian sesuatu mengganggu hari mereka ketika mereka melihat ada sepasang yang menaiki kendaraan motor. Mereka melihat, wah enak sekali ya seandainya kita punya motor, kita jadi tidak kehujanan. Pasangan yang menaiki motor itu melihat atau berjumpa pasangan yang menaiki kendaraan mobil pickup. Wah seandainya kita mau punya mobil pickup, pasti enak tidak kehujanan. Ya. Lalu kendaraan yang menaiki mobil pickup ini melihat ya, orang atau pasangan yang menaiki mobil mewah. Wah kalau punya mobil mewah pasti enak, bisa bawa barang-barang di belakang, gak cuma kita yang ada di depan. Pasangan yang menaiki mobil mewah ini melihat pasangan yang berjalan di pertanian dan berkata, wah betapa enaknya hidup mereka. Tidak terbeban dalam pekerjaan dan kesibukan sehingga punya waktu yang luas. Tidak sibuk sendiri-sendiri seperti kami ini sehingga kehilangan kemesraan dan waktu bersama-sama. Ini adalah pembelajaran bagi kita bahwa merasa cukup, puas, dan bersyukur kepada Tuhan adalah kunci di mana kita dapat merasakan kebahagiaan. Apakah saudara dan saya mau mengendalikan keinginan kita sehingga kita bisa berkata cukup dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk dapat mengendalikan setiap keinginan kami. Begitu banyak keinginan di dunia ini, dan begitu banyak hal yang ditawarkan kepada kami. Tetapi biarlah kami dapat memilah mana yang kami butuhkan, dan mana yang kami inginkan. Berikan kami hikmat untuk mengelola apa yang kami punya, untuk dapat membelanjakannya seturut dengan apa yang dibutuhkan. Bahkan kami dapat memakainya untuk kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami supaya kami dapat berkata cukup dan bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.